Jazakillahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواتي saudari-saudari muslimah, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pujian tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas segala limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atas segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan. Rasa syukur yang harusnya muncul dari kesadaran bahwa semua nikmat yang kita terima, semua anugerah yang kita dapatkan, semuanya dari Allah, dari zat, dan hanya satu-satunya zat yang memberikan kita itu semua. Semua permintaan kita dikabulkan, semua keinginan kita diberikan, bahkan semua nikmat-nikmat yang tidak kita kira tetap Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan seluruh apa yang kalian pinta. Baik yang kita pinta itu datang sebagaimana yang kita pinta, atau Allah Subhanahu wa taala mengganti permintaan kita dan doa kita dengan sesuatu yang semisal atau bahkan lebih baik. Ini harus kita yakini. Semua apa yang kita pinta, yang kita doakan, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Akan tapi terkadang kita menyempitkan kadar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menyempitkan makna pengkabulan itu hanya pada hal-hal yang kita inginkan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan nikmat harta, kita mengira bahwasanya pengkabulan itu hanya datang dalam bentuk harta saja. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana atas semua dan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang terbaik untuk seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang tadi kita bacakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah aku berikan untuk kalian apa yang kalian pinta semuanya. Ketika seorang hamba itu sadar bahwa semua yang dia pinta ataupun yang tidak dia pinta Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dengan cuma-cuma, maka sudah sangat pantas dan sangat wajib untuk seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, dan rasa syukur itu muncul dari dalam hati yang paling dalam.
Ini merupakan bentuk kebutuhan kita sebagai seorang hamba dan juga kewajiban kita sebagai seorang makhluk untuk senantiasa menyenandungkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur inilah kelak yang nanti akan menjadi batu bara atau menjadi bahan bakar untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhananya, yang menjadikan kita tahu diri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk satu tujuan yang pasti. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nikmat ini hendaknya dipergunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya agar dia beribadah kepada Allah saja, maka gunakan semua nikmat ini untuk mendorong kita, menjadi wasilah kita, menjadi alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terdapat nikmat duduk bersama dengan teman-teman yang salih dan salihah. Teman-teman yang mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah, yang mendorong kita untuk semakin belajar tentang agama yang kita peluk ini. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Dan jangan sampai nikmat ini hilang karena kita tidak bersyukur. Salah satu cara untuk mengunci nikmat tersebut ada pada diri kita, dan agar nikmat tersebut tidak pergi adalah dengan mensyukurinya. Kemudian menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu untuk berada di kalangan orang-orang saleh, teman-teman yang salihah, ada majelis-majelis ilmu, maka gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Salah satunya adalah memaksimalkan waktu belajar dengan cara serius belajar, ya, mencatat apa yang perlu, yang dirasa penting, ya, dan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemudahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ahbati fillah, akhwati fiddin, saudari-saudari muslimah. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di karya beliau yang begitu fenomenal, yang banyak merubah orientasi para penghafal Quran dan cara memandang seorang penghafal Quran terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan tidak bosan-bosan kita ingatkan juga satu asas utama ini. Hampir di setiap kegiatan-kegiatan kita atau di setiap majelis kita ingatkan hal ini, bahwa yang sedang kita pelajari ini adalah kalamullah. Yang sedang kita pelajari adalah bagaimana kita berinteraksi dengan kalamullah. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan apa-apa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengagungkan cara kita berinteraksinya. Kita harus tahu cara kita bermuamalah dengan kalamullah, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan apa yang ada di hadapan kita ini adalah metode atau tuntunan yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kumpulkan agar memudahkan kita untuk mengetahui apa saja hak Al-Quran, hak kalamullah yang harus kita penuhi sebagai seorang pembacanya, sebagai seorang hamba yang diturunkan kepada mereka, ya, Al-Quran melalui Rasulnya SAW. Kita masih di bab adab-adab para pembaca Al-Quran, dan kita sampai pada fasal tentang beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun fi masaila gharibah tad'ul hajatu ilaiha. Beberapa permasalahan-permasalahan yang terdengar asing, tidak masyhur di kalangan di tengah-tengah kaum muslimin, akan tapi penting rasanya untuk diangkat dan diberitahu dan dijadikan sebuah perhatian. Di fasal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita sebagai pembacanya atau pendengarnya,
ini ada beberapa permasalahan yang mungkin asing di tengah-tengah kita, asing di telinga awam, ya. Akan tapi dirasa penting, beliau mengatakan ini rasanya sangat penting nih untuk mengangkat permasalahan ini ke permukaan agar kiranya jangan sampai ada yang salah kaprah atau jangan sampai ada yang terluput pada hal-hal yang akan disebutkan ini. Beliau mengatakan poin pertama, minha annahu idza kana yaqra fa'arada lahu rihun fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala khurujaha thumma ya'udu ila al-qira'ah. Kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasan. Permasalahan pertama, ini permasalahan punya kaitan erat dengan bab yang sudah pernah kita pelajari, yaitu bab tentang dianjurkannya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu dan tidak ada hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan tersebut bahwa yang rajih di kalangan para ulama, tidak boleh seseorang menyentuh dan membaca Al-Quran dalam keadaan memiliki hadas besar. Adapun kecil diperselisihkan oleh para ulama, dan kita tahu apa itu hadas kecil, buang air kah dan sebagainya. Ini merupakan hadas kecil. Ketika seorang ingin membaca Al-Quran, maka dia disunnahkan dan dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi yang sudah pernah kita sebutkan pula, ini tidak ditekankan, artinya tidak wajib. Kalau ada satu keadaan seorang tersebut tidak berwudu kemudian dia membaca Al-Quran, maka diperbolehkan dan tidak mengapa. Berbeda halnya dengan menyentuh mushaf. Perkataan yang kita kuatkan sebagaimana pendapat Syafi'iyah bahwasanya terlarang untuk orang yang berhadas dan belum berwudu untuk menyentuh mushaf Al-Quran, bukan membacanya dengan hafalan. Poin yang pertama ini, di bab ini masih berkaitan erat dengan hal tersebut. Apa dia? Beliau mengatakan, idza kana yaqra, apabila salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kita membaca Al-Quran, fa'arada lahu rihun, akramakumullah, kemudian dia ada rasa ingin buang angin, ya, fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala khurujaha, hendaknya dia tidak membaca atau berhenti dari membaca Al-Quran sampai angin tersebut keluar dengan sempurna. Kemudian dia bisa melanjutkan bacaan, tsumma ya'udu ilal qira'ah, kemudian dia masih bisa melanjutkan bacaannya tersebut. Artinya apa? Artinya ya sebagaimana sudah kita sebutkan, tidak mengapa kalau misalnya tiba-tiba batal wudu kita karena buang angin, kan, tapi adab yang terbaik di saat kita sedang membaca Al-Quran kemudian ada rasa angin ingin keluar, maka adab yang terbaik adalah tidak membaca Al-Quran kecuali setelah angin tersebut keluar dan tidak berbarengan dengan bacaan Al-Quran kita. Begitu pula poin kedua, beliau mengatakan idza tafa'aba, ketika dia menguap, amsaka 'anil qira'ati hatta yanqadiyat tafa'uba thumma yaqra. Ya. Ketika seorang itu ngantuk dan menguap, maka hendaknya dia berhenti dari membaca bacaan yang sedang dia baca sampai dia selesai dari menguapnya, kemudian melanjutkan bacaannya. Ini adab yang penting, ahibati fillah. Sekali lagi, kita sedang tidak berbicara halal, haram, boleh atau tidak boleh. Ini sedang berbicara tentang adab yang terbaik yang harus kita berikan, yang harus kita laksanakan ketika kita berhadapan dengan kalamullah. Kalau kita yakin bahwa itu suatu yang mulia, suatu yang istimewa, maka seharusnya kita pandai bermuamalah, berinteraksi dengan cara-cara terbaik pula. Ya, inilah yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ketika ingin nguap tuh, berhenti dulu bacanya. Ya, banyak kita lihat mungkin bahkan di antara kita ketika membaca Quran kemudian ngantuk nguap, dia tetap baca Quran, auzubillah, ya, dan atau yang semisalnya. Ya, maka ini lebih baiknya adalah selesaikan dulu menguapnya, kemudian nanti baru lanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Beliau melanjutkan, qala Mujahid mengatakan wa huwa hasan, dan ini adalah perbuatan yang baik. Wa yadullu alaihi
ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dalil yang menguatkan ya perbuatan ini yaitu menghentikan bacaan kemudian menyelesaikan menguap terlebih dahulu adalah sabda dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna asyaitana yadkhul." Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia menutup mulutnya ya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul. Karena kalau tidak demikian, syaitan bisa masuk ke di saat kita menguap tersebut. Ini dalil menunjukkan kalau menguap, tutup mulut atau tutup dengan kain atau tutup dengan jilbab antuna, maka kemudian berhenti dari membaca Al-Quran. Setelah itu, setelah selesai semuanya, maka lanjutkanlah baca Al-Qurannya. Dan ini merupakan adab yang mesti diperhatikan. Ya, ini juga menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan pengagungan kita terhadap apa yang sedang kita baca, yakni Al-Quran. Bayangkan saja ahibati fillah, ketika antuna sedang berbicara dengan lawan bicara yang lebih utama atau zahirnya lebih tua dibandingkan antuna. Misal, bersama dengan orang tua, ya, kita sedang bicara serius, kemudian kita sebagai anak nguap tuh, sedang ngobrol tuh nguap kita. Tidak kita tutup, kemudian ya begitu saja. Apakah ini termasuk adab yang baik? Atau lebih daripada itu, mungkin kita bertemu dengan tokoh-tokoh besar, taruhlah mungkin presiden kah itu, atau ustadz-ustadz besar, ya guru-guru kita. Kemudian kita berbicara dengan mereka, kemudian tanpa ada rasa kantuk, kemudian kita dengan seenaknya menguap di depannya, tanpa ada, tidak menutup mulut, ya tidak menutupnya dengan kain, tidak menutupnya dengan jilbab atau sebagainya. Apakah ini di mata orang-orang manusia yang sehat dan waras dan juga akalnya masih selamat dan fitrahnya masih selamat, apakah ini termasuk adab yang baik? Tentu saja tidak. Bagaimana pula ketika kita membaca kalamullah, membaca Al-Quran, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sangat agungkan karena ini adalah perkataannya Subhanahu wa ta'ala wa tabaraka ismuh. Tentu praktek perbuatan ini harus jauh lebih dipraktekkan dibandingkan hanya dengan makhluk. Poin yang ketiga, di antara perkara-perkara yang mesti diperhatikan dan juga nantinya ketika ada kemudahan diamalkan, beliau mengatakan أنه إذا قرأ قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة dalam surah Al-Maidah وقالوا اتخذ الرحمن ولدا dalam surah Maryam ونحو ذلك من الآيات. Dan ayat-ayat yang senada atau semakna dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan, yanbaghi an yukhfadhan biha sautahu, hendaknya dia merendahkan suaranya. Ada beberapa ayat yang di dalamnya terkandung cerita tentang perkataan orang-orang kufar, orang-orang kafir yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan orang kufar yang di dalamnya terdapat penghinaan untuk Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah, maka ijtihad dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu taala anhu adalah merendahkan suara di saat membaca ayat-ayat tersebut. Mari kita lihat apa yang dimaksud dari ayat-ayat tadi. Ayat yang pertama dalam surah Taubah yang dimisalkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun bin Allah wa qalatin nasara al-Masih bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sampai pada ayat ini, sebagaimana ijtihad dari Ibrahim An-Nakhai, dianjurkan untuk merendahkan suara dan tidak mengangkat suara. Misal, ketika kita bacanya, waqalatil yahudu Uzairun bin Allah, waqalatin nasara al-Masih bin Allah. Artinya pada ayat-ayat ini diturunkan suara kita. Ini ijtihad dari Ibrahim An-Nakhai. Nanti kita akan bahas beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini. Kemudian pula seperti ayat waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ya. Ketika membaca ayat
orang Yahudi mengatakan sungguh tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulah. Ini perkataan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu terkungkung, terbelenggu, tidak bisa memberikan hal-hal yang baik. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Maka ketika kita membaca ayat ini dianjurkan untuk merendahkan suara. Dan ini dipraktekkan oleh beberapa imam, termasuk Imam Haramain. Salah satu yang paling sering mempraktekkan hal ini adalah Syekh Abdullah Al-Juhani, ya. Di beberapa rekaman yang kita dengarkan, beliau merendahkan suara pada ayat-ayat ini. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Ketika ayat yang selanjutnya diangkat lagi suaranya oleh pembaca atau oleh syekh. Wa qalu takhadar rahman walada. Begitu juga ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang merendahkan, yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dia sebagaimana dalam surat Maryam. Ini ijtihad dari Ibrahim An-Nakhai ini adalah sesuatu pilihan atau pilihan dari Ibrahim An-Nakhai dari salaf. Ibrahim An-Nakhai salah seorang atba'ut tabi'in yang masyhur dengan kesalihannya, dengan ilmunya, ya. Dia mempraktekkan hal ini, tujuannya adalah untuk benar-benar menghargai atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat-ayat yang berbunyi atau menceritakan perkataan-perkataan orang kufar Quraisy terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka direndahkan suara pada saat membaca ayat-ayat tersebut. Akan tapi ini bukan sunnah yang mutlak, karena yang paling terpenting bagi kita adalah sunnah yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan membaca dengan bacaan demikian. Ya. Apapun yang dipilih oleh Ibrahim An-Nakhai ini, ijtihad ini adalah ijtihad pribadi beliau. Bisa benar dan bisa pula salah, dan mereka bukan menjadi patokan benar atau salah dalam sebuah perbuatan. Kan tapi kalau dikerjakan maka itu baik, karena itu bentuk salah satu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada salafnya dari Ibrahim An-Nakhai. Adapun yang tidak membacanya dengan suara yang tinggi semuanya di dua hal tersebut tidak diingkari orang yang berbuat demikian, dan tidak pula diingkari orang-orang yang tidak berbuat demikian. Wallahu taala alam. Poin yang keempat, di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dawud dengan isnad yang dhaif dari Asy-Sya'bi, annahu qila lah idza qara insan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi yusalli 'alan nabi qala na'am. Asy-Sya'bi pernah ditanya, apakah ketika seorang membaca inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, apakah di saat itu dia langsung bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab, na'am, iya, dan dianjurkan. Sekali lagi, ini merupakan ijtihad atau pilihan pendapat dari Asy-Sya'bi itu sendiri. Poin yang kelima, wa minha annahu yustahabbu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man qara'a wat-tin waz-zaytun faqala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Dan dianjurkan pula sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa saja membaca surat At-Tin dan sampai pada firman Allah alaihissallahu biahkamil hakimin, ayat terakhir dari surat At-Tin, hendaknya dia menyatakan dan menimpali falyaqul bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Hendaknya dia mengatakan bala, benar, wa ana dzalika minasy syahidin, dan aku merupakan saksi dari apa yang sudah dibaca tadi. Akan tapi sekali lagi riwayat ini dinilai dhaif oleh beberapa para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, warahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaif, ya, dengan sanad yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Dan juga diriwayatkan dari Ibn Abi Dawud dan Tirmidzi, wa man qara'a akhir la uqsimu bi yaumil qiyamah, yani firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, hendaknya dia mengatakan bala, tentu. Perkataan-perkataan seperti ini mungkin terdengar asing di kalangan antun ahibati fillah. Akan tapi
eh, pernah beberapa kali saya pribadi dapatkan ketika ada orang restoran kemudian membaca ayat-ayat seperti ini, kemudian langsung ditimpali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan di saat sholat pernah saya dengarkan juga, ya, orang ketika imam membaca surat-surat yang ini, yang tadi disebutkan, beliau di saat sholatnya terdengar lirih mengatakan bala. Sekali lagi ini merupakan ijtihad dari para salaf, dan kita lihat tadi bahwasanya sanad dari hadis ini adalah sanad yang dhaif. Secara umum, eh, secara umum apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, yang Rasulullah SAW praktekkan. Sudah pernah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang membaca ayat-ayat di dalamnya terdapat nikmat-nikmat, disebutkan dalam nikmat-nikmat surga, maka Rasulullah SAW berdoa agar mendapat nikmat tersebut. Kemudian ketika melalui ayat-ayat yang di dalamnya ada tentang azab neraka, Rasulullah SAW berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab-azab tersebut. Ini semua adalah bentuk tidak bentuk meniru para salaf terhadap apa yang Rasulullah SAW. Kita mengkhususkan bahwa hal ini, ya, hal ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita pastikan bahwasanya ini adalah sunnah, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Begitu pula apa yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di paragraf selanjutnya. Sebagaimana datang dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dari Ibn Zubair dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum, annahum kanu idza qara'a ahadun sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Ketika seorang di antara mereka membaca sabbih isma rabbikal a'la, mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la langsung setelah membaca ayat tersebut. Ya. Di semua yang tadi kita sebutkan ini, maka hukumnya adalah tidak wajib, dan pula tidak bisa kita katakan ini sebagai sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, ya, karena dalil-dalil yang disebutkan tadi ada dalil yang lemah. Kan tapi kalau ada orang yang mempraktekkan hal ini, maka tidak masalah, tidak diingkari. Sebagaimana kita sebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini dari riwayat yang diriwayatkan dari beberapa para salaf, ini semua adalah bentuk praktek mereka terhadap apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat di dalamnya terdapat tasbih, maka Rasulullah SAW bertasbih, ya, maka mereka pun berijtihad untuk melakukan hal yang sama. Akan tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita mengharuskan seseorang untuk melakukan hal demikian, maka ini yang salah. Apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dari beberapa riwayat ini merupakan bentuk ijtihad, dan hukumnya adalah tidak masalah kalau kita praktekkan, dan kalau tinggalkan tidak menjadi masalah. Dan ini merupakan sesuatu yang penyempurna, sesuatu yang menyempurnakan adab-adab kita ketika kita membaca kalamullahi ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, beliau mengambil atau meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu melakukan hal yang sama, yakni mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sampai pada ayat yang diisi perintah untuk bertasbih. Bahkan beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Begitu pula dari Abdullah bin Mas'ud, annahu shalla faqara akhir surat Bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di saat beliau membaca di akhir surat Bani Israil atau Al-Isra,
Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, karena dalamnya terdapat ayat yang menunjukkan perkataan orang-orang kufar, ya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa qad nassa ba'du ashabina ala annahu yustahabbu an yuqala fi sholati ma qaddamnah. Beliau melanjutkan pendapat Syafi'iyah atau beberapa imam-imam di kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan yustahabbu an yuqala fi sholati ma qaddamnah. Apa-apa yang sudah kita sebutkan tadi hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan serta disukai. Wa fi hadits Abi Hurairah fi as-suwar ats-tsalath wa kadzalika yustahabbu an yuqala baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'na. Begitu pula dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya disukai melaksanakan atau mempraktekkan hal-hal yang tadi disebutkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita benar-benar fokus ketika kita membaca Al-Quran dan benar-benar memaknai apa yang sedang kita baca. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman misalnya. Kemudian di dalam hati kita terdapat jawaban na'am amantu bih misalnya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini. Ya. Terdapat tanya jawab sehingga di saat seorang tersebut membaca Al-Quran, dia benar-benar menjadikan perhatiannya penuh kepada apa yang sedang dia baca. Dan itu semua tidak mungkin bisa terpraktekkan jika tidak mengerti bahasa Arab, tidak pernah membaca terjemahan-terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dia ingin menghasilkan pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini dengan kalamullah, seakan-akan memang itu surat-suratan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita pembaca. Bagaimana itu bisa hadir, perasaan itu bisa hadir, praktek itu bisa kita lakukan kalau kita tidak fokus dan tidak khusyuk dalam membaca Al-Quran tersebut. Inti dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ta'ala ini adalah untuk menyempurnakan adab-adab kita di hadapan kalamullah. Dan praktek-praktek yang disebutkan oleh para salaf ini menunjukkan betapa perhatiannya mereka di saat mereka membaca Al-Quran. Benar-benar tuh dimaknai itu setiap ayat demi ayat. Sehingga kalau datang ayat-ayat yang memerintahkan sesuatu, mereka langsung mengucapkannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebagian mereka langsung mengatakan subhana rabbiyal a'la. Karena datang perintah. Ketika datang perintah, misalnya perintah untuk bersalawat, misalnya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Langsung seketika mereka langsung bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan perhatian para salaf, perhatian para ulama, dan betapa khusyuknya mereka di saat membaca Al-Quran. Dan ini merupakan adab yang mesti diperhatikan oleh setiap pembaca. Sekali lagi, tujuannya satu adalah agar pembaca Al-Quran itu benar-benar fokus dan pikirannya tidak kemana-mana di saat sedang membaca kalamullah. Dan ini merupakan adab yang tinggi dan begitu luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan masih di bawah fasal yang sama, hal-hal yang perlu diperhatikan. Fasal ini rasanya khusus untuk orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Apa itu fasalnya? Fasalnya adalah fi qiraatil Quran yuradu bihal kalam, yaitu membaca ayat-ayat dari Al-Quran akan tapi yang diinginkan dari bacaan ayat-ayat tersebut adalah untuk perkataan-perkataan biasa. Apa maksudnya? Nanti kita akan ketahui apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Ibnu Abi Dawud mengatakan bahwasanya di masalah ini terdapat khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, bahkan sampai memakruhkan perbuatan tersebut. Wa rawa an Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai annahu kana yakrahu an yuqala al-Qur'an bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Bahwasanya Ibrahim An-Nakhai ini membenci, tidak menyukai kalau Al-Qur'an ini dibaca di perkara-perkara keduniaan. Artinya ayat-ayat Al-Quran ini bukan sebagai dalil, akan tapi digunakan sebagai alat pembicara atau berbicara sehari-hari kita sebagai seorang manusia. Misalnya ketika seorang ingin meminta
buku dari seorang anak yang bernama Yahya misalnya. Kemudian ingin memberikan sebuah kitab atau buku kepada Yahya tersebut. Kemudian dengan PD-nya dia membacakan ayat, ya Yahya khudil kitab biquwah. Wah Yahya, ambil kitab ini dengan kuat. Ini merupakan potongan dari ayat dari surat Maryam. Sebagian para ulama membenci dan memakruhkan perbuatan ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan untuk ditadabburi dan dibaca dengan serius, bukan sebagai obrolan semata. Ya. Makanya, karena itulah kita sampaikan tadi bahwasanya bab ini, pasal ini khusus bagi orang-orang yang biasa bahasa Arab. Ya. Sehingga karena dia punya hafalan Quran, dia menyengaja mengambil beberapa ayat-ayat dari Al-Quran, kemudian menggunakannya untuk pembicaraan sehari-hari. Ini dimakruhkan oleh sebagian besar para ulama. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qara'a fi salatil maghrib Makkah wat-tin waz-zaitun wa rafa'a sawtahu wa qala wa hadzal baladul amin. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca di Makkah di saat salat wattin wazaitun, kemudian beliau mengangkat suaranya wa hadzal baladil amin untuk menunjukkan dan menegaskan bahwasanya ini saat ini kita berada di tempat yang aman, yakni di kota Makkah. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di saat salat ini, bukan di saat pembicaraan biasa. Ya, terdapat penekanan-penekanan yang sesuai dengan keadaan pada saat dan situasi serta kondisi di saat tersebut. وعن حكيم عن بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي في الصلاة واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Terdapat pembicaraan antara Ali radhiyallahu taala anhu dan juga seorang yang tiba-tiba datang kemudian mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau engkau membuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua amalan. Kemudian ditimpali oleh Ali radhiyallahu taala anhu di dalam salatnya dengan membaca fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kemudian beliau melanjutkan qala ashabuna idza sta'dhana 'ala al-musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin fa in arada at-tilawah wa arada al-i'lam lam tabtul salatuhu. Wa in arada al-i'lam wa lam yahdurhu niyyah batalat salatuhu. Di akhir fasal ini Imam An-Nawawi taala menjelaskan, merincikan beberapa permasalahan atau beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan fasal yang sedang disebutkan. Beliau mengatakan, "Idza sta'dzana 'ala al-musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin." Jika ada seorang yang ingin masuk ya di saat orang sedang salat, kemudian dia izin untuk masuk ke masjid misalnya, kemudian mengatakan saya izin masuk ya. Kemudian di antara orang yang sholat tersebut ada yang mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ya dengan keselamatan dan rasa aman. Ini merupakan ayat dari surah Al-Hijr ayat 46. Apa yang beliau katakan? Fa in arada tilawah, kalau memang orang ini yang sedang sholat ini memang meniatkan untuk membaca ayat tersebut di tilawah tersebut ya, dengan catatan dia melanjutkan ayat-ayat selanjutnya lagi, akan tapi tiba-tiba bertepatan dengan ada orang izin untuk masuk ke dalam masjid misalnya atau ke ruangan tempat dia sholat, maka tidak batal sholatnya. Akan tetapi kalau dia niatnya untuk menjawab izin tadi, ya ayolah masuklah ya, udkhuluha bisalamin aminin. Ya, di saat dia sedang sholat, batalat salatuhu, maka batallah sholatnya walaupun yang dibaca adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Kita sudah semua mengetahui dan tidak asing lagi bagi kita bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang itu bercakap-cakap di saat salat dengan pembicaraan-pembicaraan yang di luar zikir, doa, dan tilawah dari salat. Yang diperbolehkan adalah zikir, itu boleh. Kemudian ya zikir-zikir yang tertera tentunya, doa-doa, kemudian ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran ini tadi digunakan untuk membalas sesuatu, maka batalat salatuhu inda Syafi'iyah, maka salatnya batal karena dia menggunakan dan meniatkan bacaan tadi untuk menjawab permintaan izin dari orang yang baru tadi masuk. Ini contoh dimisalkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Kesimpulannya, ahbati fillah, sebelum kita menutup sesi materi kita. Kesimpulannya di pasal ini bahwasannya secara umum dimakruhkan menyengaja untuk mengambil ayat-ayat, membacakan ayat-ayat dari Al-Quran dan digunakan sebagai pembicaraan sehari-hari kita. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Terkadang kita berbicara itu dalam hal-hal bercanda misalnya, akan tapi dibawakan ayat Al-Quran dalam rangka bercanda tadi, maka ini tentu tidak etis dan sangat tidak baik. Ya. Dan hukumnya di saat sholat tadi sudah kita jelaskan bahwasannya ketika dia meniatkan itu sebagai untuk baca ayat Quran dan memang bacaannya pas pada ayat tersebut, maka tidak menjadi masalah dan sholatnya tidak batal. Kan tapi kalau menyengaja itu bacaan kemudian dengan alasan atau dengan niat untuk menjawab lawan bicara, maka tentu ini bermasalah dan batal salatnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala menurut pendapat dari Syafi'iyah atau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan di fasal yang kedua pada petang hari ini. Nah, kami rasa kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita ambil pada petang hari ini sebagai ilmu manfaat. Jangan lupa catatan-catatan yang sudah berlalu, yang sudah dicatat, diulang-ulang lagi. Ya, kalau mungkin ada permasalahan yang masih belum dipahami, mungkin bisa searching atau tanya kepada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Masih ada beberapa waktu, kami persilahkan untuk beberapa penanya di petang hari ini. Barakallahu fikum. Kami kembalikan ke moderator. Nah, silahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas pemaparan materi ilmunya pada sore hari ini. Kepada ummahat wa akhwat, tafadholi yang ingin mengajukan pertanyaan, ya, yang sudah raise hand. Uhti, ini ada Uhti triple S ini, SSS, tafadholi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, izin bertanya Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang kan tadi, kita nggak boleh bercakap-cakap di dalam sholat kan Ustaz. Misalkan Ustaz kita mau berdoa di dalam sujud terakhir gitu Ustaz, kita nggak paham bahasa Arab, terus perbendaharaan doa-doa yang disunahkan Nabi itu kan kita juga belum banyak hafal. Kita punya hajat gitu Ustaz, ingin kita bicarakan. Itu boleh nggak ya Ustaz ya? Kita aja Ustaz, pakai bahasa Indonesia gitu Ustaz maksudnya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Pembahasan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Saya lupa judul kajiannya, kan tapi sudah pernah kita bahas bahwasannya di dalam sholat itu, atau kalau tidak salah pada bab dilarangnya membaca Al-Quran di situasi dan kondisi tertentu. Ya. Asal di rekaman itu ada. Nanti silahkan dicari. Di situ ada detail bahasannya. Yang sudah pernah kita angkat dan kita bahas pada pertemuan tersebut adalah bahwasanya kita dilarang membaca apa-apa yang di luar dari bacaan sholat. Ya, bahkan membaca Al-Quran pun terlarang di waktu-waktu tertentu, misalnya di ruku dan sujud tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Akan tapi dikecualikan untuk doa-doa yang memang diambil dari Al-Quran. Walaupun itu Al-Quran dan terlarang kita baca Al-Quran di saat ruku dan sujud, maka tidak menjadi masalah. Adapun berdoa, ya, berdoa dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab, dan bukan doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, maka jawabannya tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa selama doa tersebut sesuai syarat-syaratnya dengan ketentuan-ketentuan doa yang diperbolehkan oleh syariat. Misal doa-doa kebaikan, doa-doa yang mendatangkan kebaikan dan tidak mendoakan keburukan untuk orang lain, tidak mendoakan kecelakaan untuk orang lain, maka ini tidak menjadi masalah.
Bedakan antara kita ngobrol atau berbicara mengeluarkan sesuatu pembicaraan dengan orang di luar salat atau dengan sesama orang salat dengan berdoa kepada Allah Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka sangat berbeda sekali. Ini bentuknya sebagai bentuk percakapan dengan makhluk dan ini adalah bentuk doa permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentu saja yang lebih baik adalah kita menghafal doa-doa yang jami', doa-doa yang mengumpulkan seluruh macam kebaikan yang datangnya dari Rasulullah SAW dan mencukupkan dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan adalah lebih baik. Dan untuk berdoa dengan bahasa sendiri, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa kita lakukan di luar salat dengan mengadakan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tetap tidak menjadi masalah kalau kita ingin berdoa dengan bahasa Indonesia di saat salat, ya, dengan syarat tadi doa tersebut adalah doa-doa yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Wallahu taala a'lam. Dan tidak batalkan salat tentunya ketika kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari ruang chat yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah batal sholat seseorang ketika sedang sholat menegur anaknya yang mau manjat dengan kalimat lalu anaknya berhenti dan gak jadi manjat, atau menegur anaknya dengan mengetuk lemari agar anaknya tidak jadi melakukan hal yang berbahaya? Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Nah Ustaz. Nah, wajazakumullahu khairah. Di dalam salat tentu saja ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Salah satunya adalah mengeluarkan suara-suara atau pembicaraan yang bentuknya adalah sebuah pembicaraan atau kata yang jelas, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang di luar gerakan-gerakan salat atau di luar zikir-zikir salat. Dan ini dikecualikan pada saat hal-hal di depan kita adalah hal-hal yang berbahaya atau bentuknya darurat. Maka tidak masalah untuk melakukan gerakan-gerakan di luar dari gerakan salat atau ucapan-ucapan di luar dari zikir-zikir salat, maka tidak masalah untuk diucapkan. Misalnya kita lihat anak kita tadi manjat tuh di hadapan kita. Kalau dia tidak ditegur, dia tetap manjat kemudian bisa jatuh dan berbahaya, maka tidak masalah untuk mengeluarkan suara-suara yang tidak berlebihan tadi. Misalnya suara teguran, misalnya tadi seperti yang disebutkan, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Bahkan bergerak untuk mengangkat itu anak, misalnya sudah manjat bergerak kemudian turun, itu tidak menjadi masalah karena ada hal berbahaya di hadapan kita. Begitu pula misalnya hal-hal yang lainnya. Misalnya yang paling sering terjadi, HP yang berbunyi atau berdering di saat sholat, ya, tentu saja itu sangat mengganggu. Apalagi kalau ternyata suara adalah suara musik, ya, suara musik yang begitu mengganggu orang-orang sholat, maka tidak masalah kita mengeluarkan gerakan-gerakan atau melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan-gerakan salat, ya, untuk mematikan HP tadi. Bahkan hukumnya bisa sampai menjadi wajib karena bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang salat. Maka yang hal seperti ini tidak menjadi masalah ketika kita mengingatkan anak kita misalnya, atau mengingatkan orang lain misalnya, ya, jika ada hal yang berbahaya di hadapan kita. Ya, begitu pun misalnya ada hewan buas misalnya, atau ada kalajengkingkah itu, ada hewan-hewan yang berbahaya di dalamnya, boleh kita bergerak, boleh kita menjauh dan sebagainya. Kemudian setelah aman, boleh kita melanjutkan sholat dari akhir sholat yang tadi kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya yang di ruang chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah saat kita membaca Al-Quran lalu secara tidak sengaja kita buang angin, apakah kita harus mengulang untuk mengambil wudhu sama halnya seperti saat sholat? Nah Ustaz. Barakallahu fikunna. Tadi sudah kita jelaskan, dan pertemuan-pertemuan yang lalu sudah pernah kita jelaskan tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran, bukan menyentuh mushaf, membaca Al-Quran di saat kita tidak dalam keadaan suci. Terdapat perbedaan para ulama dan Syafi'i yang mengatakan lebih baiknya dan disunnahkannya untuk dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan suci.
Kalau misalnya dalam keadaan yang tadi ditanyakan, ketika membaca Al-Quran, kemudian tidak sengaja keluar angin misalnya, kemudian apakah harus berwudu atau tidak? Kembali lagi pada hukum asalnya tadi, bahwa itu ada sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Kalau misalnya bisa untuk berwudu lagi, maka berwudulah, kemudian lanjut lagi membaca Al-Quran. Akan tapi kalau misalnya tinggal beberapa ayat lagi, kemudian setelah itu selesai baca Al-Quran misalnya, ya tidak masalah untuk terus melanjutkan bacaan Al-Quran. Dan tentu saja melakukan hal-hal yang maksimal, bersuci dengan maksimal, ini adalah tentu yang terbaik, terutama ketika kita berhadapan dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan kepada Umahat yang sudah raise hand, Ibu Eliza Astri yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ada beberapa kali mendengar bahwasanya pada saat kita berdoa pada saat sholat, yang dimana itu bukan bacaan sholat tersebut, itu katanya kita harus melirihkan atau dalam hati ya Ustadz. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat tasyahud terakhir, biasanya setelahnya itu kan kita ada doa ya Ustaz ya, meminta dimasukkan ke dalam surga dan sebagainya. Nah, itu posisi telunjuk kita apakah sudah turun atau gimana ya Ustaz? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, secara umum, doa-doa yang kita lirihkan di saat sholat tentu saja lebih diutamakan dengan melirihkan doa-doa tersebut, ya, entah itu dalam hati ataupun hanya melirihkan sesuatu yang terdengar hanya di mungkin terdengar hanya di kepala kita saja, nanti dilirihkan tidak sampai terucap. Yang dilarang ketika membaca ketika kita di dalam sholat itu ada sesuatu yang keluar dari lisan dan terdengar. Ya, itu kalau ucapan biasa. Tapi kalau doa, tentu saja yang lebih baik adalah melirihkan dan tidak mengeraskan doa tersebut. Ini tidak mungkin kan kita sedang sujud, kemudian terdengar, ya Allah, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Tentu tidak baik, dan itu orang akan mengira kita sedang berbicara kepada sesuatu yang lain. Ya, maka tentu saja lebih baik adalah dengan melirihkan. Baik itu semua doa apapun, bahkan kalau hatta doa itu datang dari Rasulullah SAW, ya, maka terbaiknya adalah melirihkan. Adapun melirihkan dengan membacanya di dalam hati, ini ada sesuatu yang berbeda. Doa itu harus kita lantunkan, harus kita jelaskan, kan, tapi dengan bahasa-bahasa yang lirih. Kalau di hadapan hati, ya cukup saja kita dengan hati kita, dengan berdoa di dalam hati kita, kemudian tanpa mengeluarkan. Saya rasa ini tidak menjadi masalah yang terlalu besar, sehingga yang terbaik adalah tetap melirihkan doa-doa tersebut, terutama doa-doa dengan yang berbahasa Indonesia tadi. Kan tapi tidak ada kewajiban untuk berdoa tersebut di dalam hati, ya. Dalam hati itu bukan disebut sebagai doa, itu hanya harapan-harapan dan sebagainya, ya. Allah Ta'ala alam. Saya rasa tidak menjadi masalah, dan apa yang ibu tadi dapatkan ilmunya dari guru-guru ibu tersebut adalah sesuatu yang sahih dan sesuatu yang benar, tidak ada masalah di dalamnya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang bagaimana posisi telunjuk, apakah tetap mengangkat telunjuknya di saat kita berdoa ataupun yang lainnya. Terdapat perbedaan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya telunjuk ini diangkat hanya pada saat tasyahud saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, bukan dari awal, bukan dari at-tahiyatu lillah misalnya. Hanya pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi yang lain berpendapat bahwasannya dari awal, dari at-tahiyatu lillah sampai akhir tetap dalam keadaan telunjuk yang terangkat. Pendapat yang kami kuatkan dari beberapa pendapat yang sudah pernah kami pelajari dan kami baca adalah tetap mengangkat telunjuk dari awal sampai akhir kita berdoa, ya, sampai akhir kita berdoa dengan doa-doa sebelum salam, kemudian barulah diturunkan tangan tersebut di saat salam tanpa mengisyaratkan telapak tangan terbuka ke kanan ataupun ke kiri. Artinya ketika mulai tasyahud at-tahiyatu lillah sudah terangkat tuh jari, ya. Kemudian sampai terakhir kita berdoa sebelum salam, ketika ingin salam baru turunkan, baru assalamualaikum warahmatullah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah pendapat yang lebih kami kuatkan di antara pendapat-pendapat para ulama yang begitu yang kuat juga, tapi ini kami rasa yang lebih kuat dengan dalil-dalil yang ada. Namallahu taala alam. Kami mohon maaf atas kelebihan waktu yang kami ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami juga mohon maaf atas jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab, mungkin karena keterbatasan ilmu, juga keterbatasan waktu yang kami miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, sehingga ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang penuh berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia, sehingga kemudian kita praktekkan sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kami berterima kasih kepada siapa saja yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi amal jariyah, membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain, dan tetap ikhlas dalam setiap amalan kita, dan mintalah pengkabulan atas setiap amalan yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Imam An-Nawawi rahimahullah taala, merahmatinya, dan juga merahmati seluruh guru-guru kita yang sudah wafat, dan menjaga mereka yang masih hidup, dan juga memberikan kesehatan kepada mereka yang sedang tertimpa musibah, sakit, dan sebagainya. Kami minta untuk setiap kita mendoakan orang-orang terkasih kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang tengah dirudung sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatannya atau mengangkat sakit dari orang-orang yang telah dirudung sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari, merahmati orang tua kita, ibu kita, kemudian ayah kita, dan siapapun yang punya andil untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kita kecil, ya, mengampuni dosa-dosa mereka, kemudian memberikan keluasan rezeki kepada mereka, memanjangkan umur mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon izin undur diri, dan kami mengingatkan agar senantiasa istiqamah dalam belajar, dan terutama ketika mempelajari Al-Quran, istiqamah, ikhlas, dan senantiasalah untuk terhubung dengan teman-teman yang salih dan salihah. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.